Oh alah, ini Totas Legacy Gear Vintage Titan-nya. Oh, halo Bray. Ini nih review baru nih. Tas dari Legacy Gear tipe Vintage Titan nih guys. Halo guys, hari ini kita akan unboxing tas dari Legacy Bags. Jadi kemarin saya pengen ganti tas ya buat pulang kampung gitu kan, pulang kampung tapi bisa buat berangkat ke kantor, juga bisa buat seharian gitu kan. Nah terus saya juga ada kepikiran tuh lihat orang-orang yang traveling gitu kan ya, liburan gitu kan. Nah pengen beli tas tapi modelnya vintage. Nah akhirnya saya jatuh sama pilihan saya itu di Legacy Bags. Nah ini barangnya baru datang ya, baru datang. Kita unboxing aja ya, kita langsung unboxing dalamnya. Ini pengirimannya cepat juga ya. Saya pesan itu kemarin hari Kamis. Nah ini sempat hari Jumat itu sebenarnya itu udah dikirim. Nah terus dari kurirnya itu kan karena dekat ya, saya ini kan Tangerang kalau nggak salah, dari Tangerang. Nah saya itu kan Jakarta Selatan. Nah itu hari Jumat udah dikirim, malah udah sampai di Cilandak kan. Nah terus dikirim ke sini, ke daerah, ke alamat tujuan, cuma sempat gagal kirim gitu kan. Nah terus hari ini baru sampai. Nah ini tasnya ini. Ini serinya itu Titan ya. Jadi ada yang model kayak gini juga. Tapi kalau yang ini modelnya Titan. Ada range covernya juga. Nah, ini itu serinya itu tipenya itu Vintage Titan. Sebenarnya ada juga yang seperti ini juga, namanya Molypack. Tapi kemarin saya kan nanya ke penjualnya apakah yang tipe Titan ini kapasitasnya lebih besar, kata saya. Terus dia bilang iya ini lebih besar dibandingkan Molypack. Jadi di deskripsinya itu, keterangannya itu sekitar volumenya itu sekitar kurang lebih 35 liter sih, katanya ya. Ini udah ada ini ya, QC-nya. Nah ini ada serinya Vintage Titan semua. Vintage Titan. Lumayan besar sih sebenarnya, pas lah dengan kita buka lagi plastik. Nah itu kita dapat rain covernya dari Legacy Bags. Kita dapat rain covernya. Terus ada stikernya nih, stikernya lucu, bagus ini stikernya. Kita buka. Nah ini model tasnya. Dan ini bahannya itu kanvas ya, bahannya itu kanvas tebel sih. Nah jadi awalnya itu saya ngira itu
modelnya itu copotan dari sini ya, dari sini. Ternyata ini tuh untuk mengencangkan aja di bagian depan. Sebenarnya ini modelnya itu kayak ceplekan gitu di sini. Nah, itu kan ceplekan. Jadi ini cuma buat ngencengin aja. Jadi kalau buka pun tinggal di ini aja, tinggal di ceplek aja di. Jadi simple ya sebenarnya. Jadi nggak apa namanya, buka sabuknya, tapi tinggal dibuka ceplekannya aja. Tebel bahannya, terus ininya juga lumayan ya, pas. Nah ini saya suka banget warnanya, warna coklat ya, warna coklat mocha gitu kan, warna mocha. Karena saya itu suka ngopi, jadi pasti nanti saya buat naruh alat-alat kopi kalau misalkan saya ke kantor gitu. Nah, jadi sebenarnya ini ada berapa pocket sih gitu. Nah ini kompartemennya itu ada dua pocket samping, terus depan ini bisa buat ya dompet, buat naro kartu-kartu atau HP atau casan gitu kan, bisa buat naro minuman atau naro apa sih sebenarnya. Bisa kalau minuman yang panjang atau premos itu ininya dibuka aja sebenarnya, karena ininya kecil ya, apa namanya, slidingnya kecil. Mungkin kalau tempat minum itu mungkin agak susah ya, mungkin kalau dipaksain gitu ya. Nah terus di bagian belakang itu ada slidingnya lagi, tapi nggak terlalu besar ya, nggak terlalu besar. Ini dalamnya juga ada lapisannya lagi, kayak bahan polyester gitu. Bahan utamanya mah kanvas ya, terus ini itu strap kayak kulit gitu sih. Tapi ini tebel sih, ini sabuknya. Ini juga di bagian resletingnya. Nah terus ini depannya juga sama ya, pasti buat naruh dompet, naruh headset, apa namanya, earphone gitu, casan, HP, kartu. Terus kita lihat kompartemen utamanya. Ini tas kompartemen utamanya itu pakai serut ya, jadi kita ngendorin di sini serut. Ini bisa buat tempat laptop. Nah ini sebenarnya ada pocket kecil ya, dua. Nah ini ada pocket yang besar, ini biasanya buat naruh laptop. Besar sih sebenarnya ya. Ini saya cuma megangin HP, jadi nggak ada punya alat bantu, jadi mungkin videonya agak kurang maksimal ya.
itu aja. Ini ada perekatnya buat laptop. Cuma itu aja sih sebenarnya. Ini pakai serut, tali serut modelnya. Nah, kita akan cek ini ya, kapasitasnya buat ini settingan kalau misalkan saya pulang kampung ya. Pulang kampung, jadi biasanya saya bawa baju itu satu setel, terus sama alat mandi, HP, casan, sama laptop. Nah, kita coba. Kita coba masukin laptop ya. Ini laptopnya masih laptop yang lama ya, jadi tebal. Laptop anduk sama celana dalam. Kita masukin sarung, terus celana pendek, terus kaos buat ganti. Kita contoh aja ya. Sejadah ya, kalau misalkan saya takutnya pas di perjalanan itu selalu bawa ini sarung sejadah sendiri biasa. Nah, terus alat mandi ya. Alat mandi biasanya saya depan itu. Ini masih muat. Nah, anggaplah ini contoh ini HP ya. Oh, ini sikat gigi tadi ketinggalan. Sikat gigi. Masukin sini. Nah, ini casan mungkin saya taruh di kompartemen samping. Udah. Guys, sebenarnya masih muat banyak sih ya. Masih muat, mungkin bisa sampai 2 setel baju ya, atau mungkin jaket. Nyaman sih dipakai, nyaman. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil sih. Cuma kemungkinan itu ini nggak sampai 35 liter sih. Mungkin ada di berapa ya? 28 mungkin ya, 28 30 kali. Atau nggak tahu sih volumenya. Kan aja lah. Terusan lebih kelihatan apa namanya, vintage gitu sih, lebih keren gitu. Apalagi kalau naik motor kan, motor scrambler kan, kayak tasnya kayak gini kan, set, pakai helmnya buku atau pakai helm yang buat scrambler motor-motor itu yang gak ada kacanya, pakai kacamata hitam. Nah, ini bisa muat, tapi cukup sih buat traveler, itu cukup sih menurut saya. Yang saya biasanya itu kan 1 hari atau 2 hari, jadi bisa
isi itu 2 setel sih, 2 setel pakaian gitu. Nah ini masih cukup sih, sama jaket. Ini lupa ya apa namanya tuh. Coba kita masukin rain cover ya. Coba rain cover. Kita bisa menutupi semuanya. Pas sama rain covernya. Rain cover. Kalau misalkan hujan dan hujan, jadi paling yang basah ini ya, gendongannya yang basah. Ini bisa nggak basah sih, mungkin bisa didobelin sama jas hujan ya kalau misalkan pakai motor gitu kan. Tapi kalau misalkan ya kalau pergi ke kantor gitu kan bawa payung pasti kan ya, ini buat melindungi belakang gitu ya, biasanya nggak kena payung gitu, kecipratan gitu. Aman sih sebenarnya, enak sih. Bahannya juga kanvas ya, jadi tebel gitu, jahitannya juga rapi sih. Nah barusan kita udah cek ya, udah saya gunain tadi untuk kita isi pakaian, terus ya segala macem lah, kayak setelan saya kalau misalkan mau traveling atau mau pulang kampung sih. Nah itu lumayan nyaman juga tadi saya pakai. Sini juga apa namanya, strappingnya juga nggak macet ya, enak sih pakai YKK. Terus saya juga suka tampilannya ya, modelnya itu klasik vintage gitu, kayak tas zaman dulu. Ada ininya, strapnya, pengencangnya pakai leather ya, bahan leather, kulit, macam kayak kulit. Terus ininya juga lumayan tebel, nyaman sih, nggak terlalu tebel juga gitu busanya, tapi busanya itu nyaman, standar sih. Ini juga ada busanya nih belakangnya. Terus ini ada ini cangking peng-pengannya buat kalau misalkan mau digantung, ini ya serutan. Jadi sebenarnya bisa diatur sih kapasitasnya ya, bisa lebih lagi, tapi ya ini buat nutup. Ini buat biar nutupnya maksimal kan, ini harus ditarik ya, serutannya harus ditarik. Terus ini buat nutup ini. Terus bagian in sini itu kan udah pakai besi juga ininya, bukan plastik, bukan bahan plastik ya, tapi besi. Ini pasti kuat sih, benar-benar kayak tas vintage banget ya, vintage. Nah sekarang kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari tas ini ya, tas vintage Python dari Legacy Gear. Nah pertama saya bahas tentang kekurangannya dulu ya. Jadi kekurangannya itu mungkin di bagian pocket sini ya, bagian pocket ini menurut saya itu terlalu kecil buat naruh seperti minuman ya, kayak botol minuman gitu.
Terus tas ini mungkin belum cocok buat untuk traveler yang nyampe berhari-hari ya, nyampe bawa perbekalan yang banyak. Karena ini sebenarnya itu tas untuk kuliah, kantor gitu kan. Terus ya buat buat bepergian tapi nggak terlalu banyak banyak bawaan gitu ya. Jadi sedang-sedang aja. Nah terus apa lagi ya? Mungkin untuk pocket ya, pocket itu kan hanya satu, dua, tiga, terus kompartemen utama 4. Nah terus ini 5 ya, cuma ya nggak terlalu banyak. Ini tadi barusan saya masukin rain cover. Nah mungkin itu sih ya kekurangannya, sama ya mungkin itu kekurangannya. Terus kelebihannya itu dari tampilan sih, menurut saya dari tampilan itu ya bagus lah, vintage gitu, sesuai. Nah terus bahannya itu kanvas ini tebel bahan kanvasnya. Terus bagian sininya juga nyaman ya, busanya ya, walaupun nggak terlalu tebel gitu di sininya. Terus udah ada kompartemen buat naruh rain cover, buat taruh rain cover. Terus menurut saya bagian ini biasanya kan memakai plastik, nah ini kan pakainya besi ya, jadi awet sih, nggak gampang pecah gitu. Ini juga. Terus bagian resletingnya itu enak gitu, besar ya, ininya nggak kecil. Dalamnya juga sudah dilengkapi dengan bahan seperti polyester kain gitu yang tahan air gitu. Jadi kalau misalkan kena air pun dia masih kehalang sama lapisan yang di dalamnya gitu. Terus mungkin itu aja kali ya. Ini juga mudah ya menurut saya untuk membuka tasnya gitu. Nah tas ini tuh sebenarnya beratnya itu nggak ada 1 kilo ya, nggak ada sih, ringan soalnya tasnya. Mungkin ya nggak ada 1 kilo sih tasnya, mungkin 800 atau 900 graman lah. Terus jahitannya juga rapi ya. Tadi saya cek sih nggak ada yang berudul gitu jahitannya. Bagus. Ininya juga bukan bahan polyester ya. Ininya tebel. Nah, mungkin itu aja. Mungkin kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan bisa kalian komen ya.
Nah, ini sebagai review aja apa adanya gitu kan. Ini juga barang baru sampai, jadi ya mungkin saya review mungkin kurang detail gitu kan, kurang detail. Ya semoga aja dari review ini bisa membantu kalian buat mencari informasi tentang tas ini atau sedang mencari-cari tas gitu kan. Nanti kalau misalkan emang tertarik dengan tas ini, nanti saya akan kasih link di deskripsinya. Jadi bisa kalian rekomendasikan ke teman, sahabat gitu. Tinggal share video ini jika bermanfaat, terus bisa memberi wawasan ke teman kalian yang ingin mencari tas gitu kan. Nah, bisa juga. Dan bila kalian senang, kasih like, subscribe biar mendukung channel ini terus mereview barang-barang yang lain gitu ya. Jadi itu saja mungkin yang saya jelaskan dari tas ini, kurang lebihnya mohon maaf ya. Sampai jumpa kembali, salam Bounty Bye.